Sekian lama bersamamu, telah banyak ilmu kau beri padaku. Oh guruku, engkau pahlawanku yang mencerdaskanku. Pengorbananmu tiada henti, selalu membimbingku hari demi hari. Hingga datang saat perpisahan, sedihku rasakan. Guruku, ku ucapkan terima kasih padamu, ku tak segala jasamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum melaksanakan pembelajaran, Bapak minta izin dulu kepada Pak Jupri dan Ibu Nindin selaku para penguji dosen. Saya Yus Bahtiar, guru IPS di SMP Pasundan. Untuk hari ini dan pada kesempatan ini akan melaksanakan uji kinerja. Adapun lampiran yang saya dapat dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung adalah suratnya ini Ibu Bapak jasa, mungkin bisa dilihat seperti ini, kartu ujiannya seperti ini. Baik, Ibu Bapak Pak Jupri, Indin, saya minta izin untuk melaksanakan uji kinerja. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya pada saat ini? Alhamdulillah. Gimana Gadis kabarnya? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gilang gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak baik. Alhamdulillah. Megumi gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sir Arma gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alifa gimana? Baik. Baik. Arya gimana Arya? Baik ya. Baik Pak. Ya baik ya. Nah, sepertinya untuk hari ini semua sudah hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah. Yang selanjutnya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, tentu lebih baik kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk doa pada kesempatan ini, Bapak ingin Gilang untuk memimpin doa. Gilang, Bapak dipersilakan waktunya untuk memimpin doa. Ya. Sebelum dimulai pembelajaran PPL, terlebih dahulu kita baca doa dalam hati, baca doa dimulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih Gilang untuk doanya. Nah, pada kesempatan ini, sebelum melaksanakan pembelajaran, seperti biasa, Bapak ingin memberikan sedikit motivasi yang seperti ini. Bapak mau bercerita sekarang tentang seekor lalat dan seekor apa tuh yang menghasilkan madu, tahu nggak? Lebah. Lebah, ya betul, nah seperti itu. Nah, dari dua binatang ini, yaitu lebah dan lalat, ada banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Nah, kalau lebah itu biasanya terbiasa untuk di hidup yang lebih bersih. Kalau lalat itu dia terbiasa untuk hidup yang di tempat-tempat yang kotor. Nah, seperti itu. Kenapa lebah selalu pergi ke tempat yang kotor? Lebah selalu pergi ke tempat-tempat yang bersih seperti bunga, seperti itu. Dan kenapa lalat ke tempat kotor? Karena di dalam pemikiran lebah itu tertanam hal-hal yang baik. Tapi kalau di lebah, di lalat itu tertanam pemikiran-pemikiran bahwa untuk mencari hal-hal yang kotor-kotor seperti itu. Dari pembelajaran tersebut dapat kita ambil hikmahnya.
ketika pemikiran kita diisi oleh hal-hal yang positif, halnya seperti lebah, maka kita akan selalu mencari sesuatu yang positif. Begitu juga kalau kita diisi dengan hal-hal yang negatif, maka kita akan selalu mencari hal-hal yang negatif. Jadi, apa yang kita pikirkan nanti akan menghasilkan apa yang akan kita lihat. Contoh misalkan kita berpikir positif, walaupun kita mau menggunakan handphone, mau membaca, pasti mencari hal-hal yang positif. Kalau isinya positif. Nah, nanti dari apa yang kita lihat kita akan mendapatkan sesuatu yang kita lihat tersebut. Contohnya misalkan lebah. Lebah kan berpikir untuk mencari hal-hal yang baik. Nah, nanti dia akan secara otomatis terpikirkan untuk mencari bunga. Nah, seperti itu. Nanti akibat dari yang dia lihat, bunga-bunga yang baik-baik, nanti akan menghasilkan madu. Nah, seperti kalian juga harusnya seperti itu. Jadi, apa yang kalian pikirkan itu harusnya yang positif, sehingga nanti kalian akan mencari hal-hal yang positif. Yang kalian lihat itu hal-hal yang positif. Nanti akibatnya, kalian akan mendapatkan hasil yang positif. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja motivasi untuk hari ini. Nah, kita masuk ke pembelajaran. Untuk sesi ini pembelajarannya kita akan masuk ke dalam interaksi sosial. Ya, seperti biasanya kalau interaksi sosial kan adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Hubungan yang saling mempengaruhi, jadi ada aksi, ada reaksi. Nanti kita akan hubungkan antara interaksi sosial sebelum pandemi dan sekarang sesudah pandemi. Nah, seperti itu ya. Oke. Bapak mau sedikit bertanya nih ya. Menurut kalian ada tidak orang yang tidak membutuhkan orang lain? Ada tidak kira-kira? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Jadi semua orang pasti membutuhkan orang lain seperti itu. Kalian tahu nggak orang pertama di muka bumi ini siapa? Nggak tahu. Masa? Allah. Enggak orang. Nabi Adam. Manusia pertama di muka bumi siapa? Nabi Adam. Nabi Adam. Oh. Tahu enggak di surga itu Nabi Adam meminta sesuatu sama Allah apa? Tahu enggak? Pasangan. Nah, itu Gilang. Tahu aja Gilang mah kalau pasangan. Iya, Nabi Adam itu meminta kepada Allah supaya ada seorang yang ditemani, nah seperti di surga. Nah, karena dia walaupun di surga segala ada tuh di surga ya, mau apa saja boleh, tetapi tetap merasa kesepian. Lalu dimintalah sama Allah. Nah, nanti Allah mengambil dari tulang rusuknya Nabi Adam, lalu dibuatkanlah siapa? Siti Hawa. Siti Hawa untuk menemui Adam. Jadi itulah. Jadi walaupun kita hidup enak, serba berkecukupan, tetap kita membutuhkan orang lain. Sekarang Bapak kepingin kalian menyaksikan sebuah video dulu ya. Siap. Sayang belum Bager? Udah. Sudah sayang ya? Nih, silakan. Simak dulu ya. Semuanya, sahabat pintar, pandemi COVID-19 belum berlalu. Tentunya kita merindukan suasana sekolah, suasana normal seperti dahulu. Dampak pandemi mempengaruhi keadaan dan kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam interaksi sosial. Interaksi sosial terjadi perubahan ketika COVID-19 menyerang negeri kita, bahkan bumi ini. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, sampai kepada cara berinteraksi kepada masyarakat. Hal ini karena virus ini tak kasat mata, hanya dengan bersentuhan saja, orang bisa bertular dan akan sulit mendeteksi apabila tidak ada kesigapan dan kesiapan yang harus dilakukan. Masih ingatkah kalian arti dari interaksi sosial? Interaksi sosial itu sendiri adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan
dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, sahabat pintar, bagaimana cara berinteraksi yang baik pada masa pandemi COVID-19? Di antaranya adalah dengan social distancing atau jarak sosial, berdiam diri di rumah, stay at home, dan interaksi sosial melalui pemanfaatan teknologi. Nah, sahabat pintar, kita dapat mengambil kesimpulan. Meskipun kita sedang menghadapi masa pandemi yang belum diketahui kapan akan berakhirnya, kita tetap bisa berinteraksi dengan sesama manusia. Memanfaatkan teknologi seperti menggunakan media sosial, belajar dan bekerja dari rumah, dan lain-lain. Jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan. Ingat, jangan terlena dengan bermain gadget, gunakan hanya untuk pembelajaran. Dan, sahabat pintar, jangan takut untuk mengingatkan siapapun jika melihat orang yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Oke, cukup videonya. Sudah kalian simak ya videonya? Ya. Bapak jelaskan sedikit, pada saat ini kalian itu memasuki era disrupsi. Ada yang tahu nggak era disrupsi itu apa? Nggak ya, baik. Kalau era disrupsi itu adalah perubahan yang sangat mendadak. Jadi perubahan yang sangat mendadak dan kita dipaksa untuk berubah. Nah, seperti itu. Jadi contohnya misalkan sebelum pandemi kita bisa belajar di sekolah. Nah sekarang kan dengan eranya disrupsi, jadi kita dipaksa untuk berubah belajar dengan menggunakan media. Nah, seperti sekarang ini belajar seperti ini. Nah seperti itu. Kalau siswa itu BDR, kalau para pekerja itu apa namanya? WFH. Apa sih? Work from home. Iya, betul. Work from home. Kalau BDR apa? Belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah. Nah, seperti itu. Kalian ini merupakan bukan generasi milenial lagi, tetapi kalian ini masuk ke dalam generasi Z. Nah, di mana kalian itu bilang masuknya generasi Z bukan milenial. Dulu kalau dulu kalau teknologi ini dulu hanya digunakan sebagai misalkan kalau komputer nih laptop, misalkan untuk mengetik saja, mengetik hasilnya di print laku dikirimkan. Tapi sekarang beda lagi sekarang. Jadi teknologi ini setelah misalkan kita ngetik, kita ngirimnya langsung lewat misalkan internet. Nah seperti ini. Jadi semua Internet of Things. Jadi semua menggunakan teknologi. Baik, sekarang masa pandemi. Tapi kita jangan melihat pandemi ini dari sisi negatifnya saja. Nah, dari banyak korban dan sebagainya. Coba, ada yang tahu tidak apa hikmah daripada pandemi ini? Polusi berkurang. Ih, hebat betul. Polusi berkurang. Kenapa polusi berkurang? Karena Kan kurangnya itu kendaraan berkurang. Ya, kendaraan berkurang. Kendaraan berkurang. Pabrik-pabrik gimana operasinya? Ya, berkurang. Jadi Berkurang juga sehingga limbah yang hasil pembakaran ke udara atau CO2 ya. CO2 teh apa CO2 teh? Karbon dioksida. Karbon dioksidanya berkurang. Jadi udara semakin bersih. Yang kedua apa? Pemanasan global turun. Iya, betul, hebat. Pemanasan global itu kan diakibatkan karena gas CO2 yang menumpuk tuh ya, CO2 yang menumpuk di atas. Terus sehingga matahari ini panasnya datang ke bumi. Nah, panas yang ada di bumi tidak bisa lagi pergi ke atas, terhalang oleh CO2. Itu namanya efek rumah kaca. Nah, seperti itu. Ada lagi tidak? Ada. Air menjadi lebih bersih. Iya, air menjadi bersih. Jadi hujan yang turun itu kan karena tidak bercampur dengan kotoran yang ada di atas sehingga hujan turun ke bawah. Terus ada lagi nggak kira-kira ada apa? Berapa? Udara lebih bersih. Udara lebih bersih. Kan udah tadi. Oh iya, udah ya. Apalagi yang terakhir?
Laut. Laut lebih lebih tenang. tenang. Iya betul, laut menjadi lebih tenang seperti itu karena nah alhamdulillah berarti kalian sudah paham. Jadi kita jangan melihat pandemi ini dari sisi negatifnya saja. Kita fokus saja kepada hal-hal yang positifnya seperti itu. Nah sekarang Bapak izinkan sebentar dulu ya untuk menayangkan PPT ya. Kita belajar di PPT dulu ya. Sudah ada belum? Udah ada ya. Baik. Kehidupan sosial manusia. Jadi manusia ini kan kemarin sudah belajar bahwa manusia ini adalah sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Kalau makhluk sosial apa tadi teh? Ayo. Makhluk sosial. Yang membutuhkan satu sama lain. Iya betul. Seperti kemarin tadi Nabi Adam ya. Jadi semua orang pasti membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Nah, yang kedua sebagai manusia sebagai makhluk ekonomi. Apa makhluk ekonomi teh? Masih ada yang ingat tidak? Menjadi apa sih? Lupa lagi Pak. Manusia yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Ya kebutuhan. Karena kan kita selalu memiliki kebutuhan. Contohnya misalkan makan dan sebagainya. Nah itu kan harus ada upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Nah maka itu kita disebut sebagai makhluk ekonomi. Nah, pada intinya, interaksi sosial itu adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Jadi ada hubungan timbal balik, ada reaksi. Contoh misalkan gini, Megumi, halo Megumi. Pelan Pak. Nah, kalau contoh itu berarti interaksi sosial bukan? Iya, ya. Kenapa? Karena ada aksi dari Bapak untuk menyapa Megumi dan Megumi pun menyapa, nah seperti itu. Jadi itu disebutkan dengan interaksi sosial. Tapi kalau misalkan Bapak manggil Megumi, udah gitu. Tapi Megumi nanti diem aja nggak manggil gitu ya, nggak ada respon. maka itu tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Nah, seperti itu. Itu definisi interaksi sosial. Nah, ada ciri-ciri juga ada tujuannya. Kalau ciri-cirinya itu adanya kontak sosial. Jadi kontak sosial itu bertemu. Nah, kita sedang bertemu tidak ini seperti ini? Sedang bertemu ya. Sedang. Iya, sedang bertemu tapi dengan menggunakan media. Jadi media itu bisa mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Paham nggak itu maksudnya? Paham. Nih, Sri Armel di rumah, Bapak di sini. Jauh tidak? Jauh. Tapi sekarang kita bisa dekat tidak? Bisa. Nah itu menjauhkan yang dekat secara betul Megumi secara virtual. Jadi kita didekatkan. Itu adalah media. Nah kalau yang menjauhkan yang dekat, gimana caranya? Oke, gini supaya lebih cepat ya. Kalian pernah belajar IPA tidak? Pernah. Organ jantung misalkan. Ya. Siapa gurunya? Budaya. Oke, Budaya ketika menerangkan misalkan organ jantung. Jantung ada di diri kalian tidak? Ada. Ada kan? Ada. Tetapi misalnya menerangkannya secara gambar. Jadi lebih jauh ya. Asalnya dekat, jadi lebih jauh. Betul tidak? Betul. Seperti itu. Nggak mungkin kan kita pakai budaya menerangkan jantung orang seperti itu. Nah seperti itu. Jadi media itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Itulah gunanya media. Nah yang keduanya dilakukan 2 orang atau lebih. Nah interaksi ini pasti dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kalau oleh 1 orang bukan interaksi, tapi apa? Individu. Iya itu ngomong sendiri namanya. Nah seperti itu. Seperti orang yang suka jalan-jalan seperti itu. Ini harus ada penyesuaian norma. Walaupun kita berinteraksi, tapi harus ada norma-norma yang kita patuhi. Karena ada nilai-nilai di masyarakat yang tidak boleh kita langgar. Terus menjadi hubungan usaha misalkan. Kalau gadis mau cita-citanya mau membuka usaha apa kira-kira? Ya.
Oke, pengusaha dorok-dok gitu ya. Gadis. Kalau mau menjadi pengusaha dorok-dok misalkan, gadis perlu pengetahuan tidak? Butuh. Butuh. Ketika sama karyawan gadis harus ada interaksi tidak? Harus. Nah, itu. Jadi menjalin usaha itu juga harus ada interaksi. Nah, yang terakhir adalah mendiskusikan sebuah permasalahan. Nah, kalian kalau ada anak di sini memiliki permasalahan satu sama lainnya, ini harus penyelesaiannya itu balelo. Penyelesaiannya harus secara dikomunikasi. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya faktor yang menjadi dasar proses interaksi yang pertama imitasi. Jadi imitasi itu ada apa? Ada yang masih ingat? Meniru orang lain. Ya, meniru orang lain itu proses meniru orang lain, baik meniru hal yang positif maupun meniru hal yang negatif itu bisa dikatakan sebagai imitasi. Yang keduanya adalah motivasi. Motivasi itu apa? Memberikan Dorongan. Kalau sugesti apa? Mempengaruhi. Takut. Nah, kenapa takut? Sugesti. Apa sugesti? Apa sugesti? Ayo, masih ingat nggak? Sugesti aku lupa, Pak. Lupa lagi ya. Pokoknya sugesti ini berarti meyakinkan seseorang. Yang selanjutnya identifikasi. Identifikasi apa? Identifikasi itu sama seperti imitasi, cuman kalau imitasi itu yang dicontohnya beberapa, kalau identifikasi adalah semua. Misalkan siapa ya? Alipa mana Alipa? Ada tidak? Ada. Aja ya. Alipa mengidolakan siapa? Artis India mungkin. Oppa Lee Min Ho. Oke Iya, lah. Siapapun. Ya, misalkan Lee Min Ho lah, apalah, Bapak nggak kenal juga Lee Min Ho itu siapa ya. Nah, jadi ketika misalkan gaya rambut Lee Min Ho, gaya berpakaian, pokoknya semua diikuti. Nah, itu merupakan identifikasi. Jadi, apa saja yang dilakukan Lee Min Ho diikuti. Nah, itu masuknya ke dalam identifikasi. Nah, kalau simpati dan empati Bapak gabungkan ya. Jadi simpati dan empati itu bisa merasakan atau memposisikan diri sebagai orang lain. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ada yang mau baca enggak? I love you, I love. Masa? I love my computer because my friend live in it. Sekarang, di dalam handphone kalian ada list nama-nama teman kalian nggak nomornya? Ada. Nah, gitu. Maksudnya itu. I love my computer because my friend live in it. Nah, seperti itu. Jadi, kalian bisa berkomunikasi di dalam handphone kalian itu dengan teman-teman kalian bisa menggunakan telepon atau terutama WA, nah, status sosial. Seperti itu ya. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada interaksi sosial asosiatif dan disosiatif. Kalau asosiatif itu adalah kerjasama. Nah, yang keduanya adalah akomodasi. Kalau akomodasi ini untuk upaya untuk meredakan konflik seperti itu. Yang selanjutnya arbitrasi. Arbitrasi itu menghadirkan pihak ketiga. Nah, misalkan tadi kalau Gilang sama Sir Almel itu bertengkar, lalu menghadirkanlah pihak ketiga, misalkan Megumi. Megumi sebagai penengah. Nah, lalu kata Megumi itu, udah Gilang, pan Sir Almel itu teman kita. Sir Almel udahlah, kan kita juga sekelas, seperti itu. Jadi, Megumi itu orang ketiganya. Bukan orang ketiga, pihak ketiga, maaf. Bukan orang PH. Bukan orang ketiga, pihak ketiga. Selanjutnya, ini ada bentuk interaksi yang disosiatif. Nah, baik, mungkin materinya itu saja dahulu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pendalaman materi. Nah, mungkin nih dari materi yang Bapak
paparkan barusan, terus juga dari video yang Bapak tayangkan. Mungkin ada hal-hal yang mau kalian tanyakan terhadap Bapak untuk pendalaman materi. Bapak persilahkan waktu. Ada yang mau bertanya tidak? Ada. Ada. Ya. Baik. Ada. Bentar, Bapak buat dulu untuk daftarnya. Siapa yang pertama? Aku. Baik, Sri Almel. Bapak, pada masa pandemi kita disuruh mengurangi interaksi sosial. Apakah ini dapat mengakibatkan perubahan sosial? Oh, yang kedua siapa? Baik. Megumi. Bilang. Oke, Megumi. Siapa Megumi, mangga? Baik. Bapak kemarin Pak RT menegur teman Megumi karena tidak Iya. menggunakan masker dan dihukum disuruh sapu-sapu pos ronda. Apa ini bisa termasuk ke dalam proses imitasi? Oke, jadi Megumi punya teman ternyata tidak suka pakai masker, dihukum Pak RT untuk memberikan pos ronda. Oke, baik. Apakah ini proses imitasi? Baik. Terus siapa lagi? Gilang, Pak. Oke, Gilang. Apa Gilang? Bapak kan besok Idul Adha. Tetangga Oke. Gilang ada yang non-muslim. Mm-mm. Misal dikasih daging kurban. Nah, itu masuknya ke dalam interaksi apa, Pak? Oke. Baik. Jenis interaksinya ya, oke. Terus siapa lagi? Gadis. Oke, gadis. Apa gadis? Bapak, apakah pola interaksi manusia itu selalu mengalami perubahan? Ada lagi? Alipa mau bertanya, Alipa? Iya. Ya, apa? Iya. Alipa? Bapak, pengertian bercampurnya beberapa kebudayaan membentuk kebudayaan yang baru itu tujuannya untuk apa? Oke, ini asimilasi ya berarti. Oke, seperti itu. Oke, baik. Siapa lagi terakhir? Ini ya, ada Arya. Arya mau bertanya tidak? Halo? Mau, Pak. Iya, apa Arya? Pak, apabila ada tetangga kita yang terkena COVID-19, kita harus membatasi interaksi dengan orang tersebut. Baik. Oke, Bapak jawab sekarang ya. Misalkan Sri Armel bertanya, Bapak, pada masa pandemi kita disuruh mengurangi interaksi sosial. Apakah ini dapat mengakibatkan perubahan sosial? Oke. Iya, Sri Armel. Kita tadi kan sudah dijelaskan, kita memasuki era disrupsi. Nah, maka pola interaksi sosial itu pasti akan selalu berubah. Misalkan gini, dulu kan kita belajar dulu kita di sekolah. Sekarang apa? Di rumah. BDR. Oke, BDR, nah seperti itu. Kalau misalkan orang bekerja, dulu bekerja ke kantor, sekarang apa? Work from home. Nah, work from home, nah seperti itu. Jadi semua berubah. Mungkin kedepannya juga berubah. Tetapi tidak semua pekerjaan itu bisa dikerjakan di rumah ya, seperti itu. Contoh misalkan gini, apa coba contohnya? Nih, bukan. Kalau seorang pegulat nih, nggak boleh tuh bekerja di rumah nanti. Nanti juga itu nggak, Pak? kalau pegulat kerja di rumah bahaya tuh. Nanti anaknya dibanting, nah seperti itu ya. Enggak ini. Kalau petani gimana, Pak? Ya petani juga petani nggak bisa ya Gilang ya. Masa kita menyangkulnya di rumah, nah seperti itu ya. Di kolam renang rumah ada. Iya, hebat Gilang seperti itu. Nah, ya, oke. Nomor 2, baik dari gadis dulu aja yang tadi yang ketulis Bapak. Apakah pola interaksi manusia itu selalu mengalami perubahan? Oh iya, tadi sudah ya. Ini sama, ini mirip dengan pertanyaan Sri Almel. Jadi pasti pola interaksi manusia itu mengalami perubahan seperti itu ya. Mungkin kalau sekarang kan misalkan gini, dulu pertama orang misalkan manusia purba itu dengan menggunakan isyarat, terus berkembanglah bahasa, dengan bahasa terus berkembang lagi misalkan jadi teknik surat menyurat, dari surat menyurat menggunakan telepon rumah, dari telepon rumah berkembang lagi misalkan ditemukan handphone hanya untuk sekedar misalkan SMS, terus juga misalkan untuk menelepon. Berubah lagi
menjadi ada penggunaan internet. Nah, mungkin dari jarak jauh kan kita bisa berhubungan lewat telepon. Mungkin ke depannya kita bisa menggunakan misalkan seperti hologram atau apalah seperti itu ya. Itulah pola interaksi mengalami perubahannya. Kalau selanjutnya dari Gilang, Bapak kan besok hari Idul Adha, tetangga saya ada yang non-muslim, terus diberi daging kurban, itu termasuk ke dalam interaksi apa? Oke. Kalau itu interaksinya, itu termasuk interaksi, menurut kalian nih, ada yang tahu tidak? Interaksi asosiatif atau disosiatif? Asosiatif, bukan, Pak? Oh iya, asosiatif, karena itu interaksi yang saling ke arah yang positif. Yang mengarahkan kepada hal yang positif. Nah, betul seperti itu. Nah, kalau interaksi asosiatif itu kan ada 4 tuh. Ada kerjasama, ada akomodasi, ada asimilasi, ada juga alkulturasi. Nah, ini masuknya pasti ke dalam akomodasi. Nah, coba Bapak pengen tahu di Megumi. Megumi tahu nggak itu apa akomodasi? Halo? Upaya untuk meredakan konflik. Iya, betul. Jadi akomodasi itu adalah upaya untuk meredakan konflik. Nah, masuknya ini ke dalam akomodasi. Nah, akomodasinya kan, akomodasi itu ada beberapa tuh ya. Tadi sudah Bapak terangkan, akomodasi ada coercion, ada kompromi, ada arbitrasi, ada konsiliasi, ada toleransi. Nah, ini masuknya ke dalam toleransi. Nah, seperti itu. Jadi, pertanyaan Gilang ini masuknya ke dalam interaksi asosiatif, akomodasi, dan toleransi. Nah, kalau toleransi apa? Siapa ya? Pengertian dan saling menghormati. Istilahnya apa toleransi? Apa istilahnya? Pengertian dan saling menghormati. Nah, pengertian yang saling menghormati. Tadi yang non-muslim menghargai orang Islam yang sedang merayakan atau menyembelih hewan kurban. Nah, nanti sebagai timbal baliknya, yang muslim memberikan daging kurban kepada yang non-muslim ini. Nah, mungkin seperti itu ya Gilang ya, pertanyaannya seperti itu ya. Ya, Pak. Ya. Selanjutnya, Megumi. Bapak kemarin Pak RT menegur teman saya yang karena tidak menggunakan masker kan terus dihukum, nah seperti itu. Ini bisa saja bisa dikatakan sebagai imitasi. Coba Bapak pengen mengulang, Gadis. Coba imitasi itu apa, Gadis? Mencontoh orang lain. Oke, mencontoh orang lain seperti itu ya. Contohnya bisa memberikan contoh tidak, Gadis? Misalkan Gilang potong rambut. Iya. Arya juga ikut gaya rambutnya diikutin. Nah, seperti itu ya. Boleh. Atau misalkan Gadis melihat mamahnya masak, maka Gadis ikutan masak-masakan seperti itu. Itu adalah proses imitasi dan seperti itu ya. Mungkin saja Pak RT juga melihat dari misalkan TV, melihat TV, hukuman yang diberikan kepada orang yang tidak menggunakan masker itu kan ada yang di push up, ada yang disuruh bersih-bersih jalan. Nah, nanti teman Megumi juga disuruh misalkan bersih-bersih pos ronda. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai proses imitasi yang dilakukan oleh Pak RT. Mungkin seperti itu ya. Nah, di sini coba Bapak pengen ini nih. Di sini ada yang suka lihat sinetron tidak? Suka. Oke, lihat sinetron. Nah, kalian hati-hati ketika melihat sinetron misalkan. Karena itu bisa menjadi proses imitasi. Ketika kalian melihat sinetron atau melihat film apa saja, maka akan ada yang masuk seperti kalian yang tadi teh ya, yang Bapak gambarkan seperti lebah. Maka figur-figurnya dilihat, gaya hidupnya dilihat misalkan. Ada anak yang misalkan di filmnya gaya hidup mewah. Nah, jadi ikut-ikutan seperti itu. Itu juga bisa secara tidak sadar apa yang kalian lihat di TV, di YouTube, dan sebagainya, itu merupakan nantinya sebagai proses imitasi. Nah, seperti itu. Jadi, kalian tolong perhatikan apa yang kalian lihat, apa yang kalian baca. Nah, itu harus diperhatikan. Karena itu bisa menjadikan kalian
proses imitasi pembelajaran seperti itu ya. Coba Bapak pengen bertanya nih sama Gadis. Gadis, kalau begitu bisa tidak imitasi ini mengakibatkan perubahan sosial? Bisa, Pak. Iya, Karena bisa. apabila orang berubah akibat imitasi, maka interaksinya juga berubah. Contohnya, imitasi negatif akibat penggunaan HP yang berlebihan, sikap suka menyendiri. Oh iya. Nah, jadi orang suka sikap menyendiri ya. Jadi orang yang selalu menggunakan handphone terus seperti itu. Nah, ini akan misalkan salah satu dampak negatifnya adalah sikap menyendiri. Kira-kira apa lagi ya? Arya nih. Dampak negatif dari gadget itu apa lagi, Arya? Antisosial, tidak peka terhadap orang lain, dan individualis. Oh iya, betul. Ada jadi sikap individualis, jadi apa? Antisosial, nah seperti itu. Karena dia asik dengan dunianya sendiri, nah seperti itu ya. Baik. Nah, nih Alipa nih, Bapak mau nanya sama Alipa. Halo, Alipa. Iya. Nah, mau bertanya nih. Coba tolong sebutkan faktor penyebab orang melakukan imitasi negatif. Kenapa orang melakukan imitasi negatif? Tontonan seperti TV, YouTube, juga bacaan seperti komik dan novel atau bacaan lainnya. Oh iya, betul ya. Jadi Bapak tekankan lagi nih ya, jangan tolong perhatikan apa yang kalian lihat dan apa kalian baca. Seperti tadi kenapa Bapak di awal memberikan motivasi tentang lebah? Karena lebah ini mencari sesuatu yang baik, nanti akan menghasilkan yang baik. Nah, ini juga kalian misalkan ketika melihat di handphone, tolong kalian lihat hal-hal yang baik. Nanti akan mengakibatkan hal yang baik. Karena tadi akan mengakibatkan akibat proses imitasi. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin pertanyaan-pertanyaannya sudah Bapak jawab. Bapak perkirakan waktunya cukup ya untuk pendalaman materi ya. Seperti biasa, nanti Bapak akan share LKPD. Bapak bentuk satu kelompok saja. Tolong kalian isi. Ini LKPD-nya. Kalian diskusi. Cukup ya sekitar 4 menit lah. 4 menit, 5 menitan ya. Seperti itu. Bapak kirim nih di WA grup ya. Sudah ada belum? Baik. Sudah. Baik. Sudah ada ya. Nah, untuk berkelompok mengerjakan LKPD-nya. Nanti setelah itu tolong kalian presentasi. Nah, ya. Siap, Pak. Iya. Waktu Bapak persilahkan untuk bekerja kelompok. Siapa yang mau presentasi? Gadis. Oh, Gadis. Silahkan Gadis, Bapak persilahkan Gadis untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Ya, silahkan. Ini dia hasil kerja dari kelompok kami. Pertanyaan nomor 1. Pada saat pandemi seperti ini, banyak hal yang berubah. Menurut kalian bagaimana individu didorong untuk menyesuaikan diri? Coba hubungkan dengan nilai-nilai norma dan nilai-nilai subbudaya. Benar sekali, saat ini banyak sekali perubahan sosial yang terjadi secara mendadak dikarenakan pandemi COVID ini. Contohnya BDR bagi siswa atau siswi dan WFH bagi para pekerja. Dan ini terjadi di seluruh negara. Akan tetapi sebagai individu, apalagi orang timur, Indonesia yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal seperti ramah, murah senyum, sopan santun, ini harus terus dijaga. Pertanyaan nomor 2. Sekarang kalian coba analisis kenapa seseorang dikucilkan. Contohnya, misalkan ada teman kalian yang selalu tidak menggunakan masker ketika berada dengan orang lain. Dikucilkan berarti masuk ke dalam jenis interaksi disosiatif kontravensi. Dimungkinkan karena orang yang seperti ini melanggar nilai-nilai yang berlaku pada suatu lingkungan masyarakat. Begitu pula dengan penggunaan masker yang sekarang menjadi sebuah kebutuhan. Pertanyaan nomor 3. Kalian sudah tahu apa itu pengertian sugesti. Nah, sekarang bagaimana cara kalian mengsugesti teman kalian supaya rajin belajar pada masa pandemi
COVID-19 ini. Karena banyak di antara teman-teman kalian menjadi malas karena ketika belajar daring. Memberikan pemahaman kepada para siswa-siswi yang malas kalau sifat malas itu dipelihara akan membentuk menjadi sebuah karakter. Pertanyaan nomor 4. Coba kalian sebutkan beberapa contoh imitasi positif yang harus kalian lakukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Orang lebih berusaha untuk hidup lebih sehat, dari menggunakan masker, cuci tangan, tidak meludah sembarangan, kalau batuk ditutup, bekerja tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Begitu pula belajar, mulai menggunakan teknologi yang tentu nantinya sangat bermanfaat bagi kehidupan dunia kerja yang akan datang. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana sikap kalian apabila melihat salah satu teman kalian yang terkena COVID-19? Memberikan dukungan moral seperti memberikan semangat, karena COVID-19 itu bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Justru dengan banyak yang memberikan semangat, penderita COVID pasti akan lekas sembuh. Itu dia presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih gadis. Presentasinya cukup bagus sekali ya. Tapi hasilnya sangat memuaskan sekali. Bapak selalu bangga sama kalian. Teruslah menjadi anak yang berusaha belajar terus ya. Bapak doakan cita-cita kalian dimudahkan dan digampangkan urung meraihnya ya. Diberi kemudahan seperti itu dan tercapai cita-cita kalian seperti itu. Amin. Baik, seperti biasa, walaupun hasil dari tanya jawab tadi sudah memuaskan Bapak, terus juga dari hasil LKPD hasilnya ini baik, nah seperti itu. Nanti LKPD-nya biasa dikirim ya ke Bapak lewat WA. Nah, sekarang untuk yang sesi terakhir, kalian dikasih 5 pertanyaan, di 5 pertanyaan, nanti kalian silahkan jawab. Silakan untuk saat ini dikasih Bapak kasih waktu 3 menit saja cukup untuk membuka classroom. Nanti langsung jawab, di situ ada Google Form, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan cuma 5 soal. Nah, setelah itu kalian kerjakan. Nah, seperti itu. Bapak kasih waktu 3 menit dari sekarang, silakan. Ya, Pak. Ya. Oke, baik. Ini gadis sudah mengumpulkan. Oke. Megumi juga sudah. Baik. Gilang sudah. Oke. Bapak kira sudah pada mengerjakan ya? Bapak ya, lihat di Google Classroom. Oke, baik. Sebentar. Bapak lihat hasilnya. Bapak tayangkan. Oke, baik. Semua ternyata mendapatkan hasil yang memuaskan seperti itu. Bapak ucapkan terima kasih ya. Oke, baik. Untuk kegiatan penutup seperti ini kita simpulkan. Kita sudah belajar tentang interaksi sosial, di mana interaksi sosial itu dihubungkan dengan era pandemi ini. Jadi kalian pada kesimpulan kita ini memasuki era disrupsi di mana segala mengalami perubahan. Nah, jadi walaupun misalkan kita mengalami pandemi, tapi kita tidak membatasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa berinteraksi dengan menggunakan media. Ya, nah seperti itu, ya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, ya. Amin. Dan aktivitasnya selamat untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Untuk kegiatan ini pada hari ini cukup sekian. Silakan Gilang untuk menutup dengan doa. Ya, Pak. Ya. Sebelum beres pembelajaran, mari kita baca doa dalam hati. Baca doa dimulai. Bismillah. Doa selesai. Ya, terima kasih anak-anak semua. Pembelajaran
sudah selesai, silahkan untuk beraktivitas selanjutnya. Semoga hari ini menyenangkan ya. Nah, terima kasih telah Amin. memperhatikan pelajaran Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gadis.